Jadi kenapa saya mau melakukan semua itu? Ya jelas itu doktrin. Saya dikasih surat Al-Anfal ayat 72 ya. Hai orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini ada 3. Yang mana yang beriman ini? Orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah. Itulah yang dikasih ke kita. Itu ayat Al-Quran. Jadi kita menerima aja. Jadi kita dikasih, bagaimana kita mau berhijrah, kita dikasih ayat. Kita mau mau merampas, mencuri, dikasih ayat. Jadi apapun yang mau kita lakukan semua ayat, ada ayatnya. Begitu, Pak. Anda bisa jelaskan, Pak, keterlibatan Anda dalam penggalangan dana itu seperti apa? Tadi yang saya sebutkan dari awal, saya dulu mengkoordinir pembantu-pembantu. Jadi masuk ke majikan sehari 2 hari. Kalau majikan pergi, mereka juga ikut pergi. Tentunya dengan membawa hasil rampasan perang itu. Ghanimah. Betul tuh, Pak, sampai mendatangkan mobil truk mengangkut semua barang-barang dari dalam rumah. Kalau untuk tim saya sendiri enggak. Hanya barang-barang kecil tapi berharga. Kita nggak pernah ngambil barang-barang besar tapi nggak ada nilainya. Ngerampok itu halal menurut Anda, Pak? Halal, karena kata di negara karunia Allah. Waktu itu. Di luar ini kafir semuanya. Yang belum berbaiat kepada negara karunia Allah adalah kafir. Kami masih heran, Pak Sudimin, kenapa Bapak yang tadinya mungkin sudah punya latar belakang agama juga ketika masuk ke Al Zaitun, ini klaim dari Bapak. Meskipun kami belum bisa mengkonfirmasi langsung apakah betul Bapak melakukan hal-hal yang merampok itu. Ini kan kesaksian nyata dari Pak Sudimin. Tapi berlangsung berapa lama itu, Pak? Sampai merampok, kemudian melakukan kriminal lainnya, membohongi keluarga sendiri demi mendapatkan uang banyak dan disetorkan ke lingkungan ini. Selama 3 tahun. Nggak ada penyesalan satu pun, sedikit pun tidak pernah tersadarkan, Pak. Waktu itu tidak ada. Saya justru bangga. Saya bisa membangun negara lebih cepat. Bangga, Pak. Bangga waktu itu. Karena saya di NKRI itu musuh saya. Saya sudah didoktrin menjadi tentara Islam Indonesia. Jadi saya bangga waktu itu. Selama 3 tahun melakukan tindakan kriminal, Anda pernah diproses secara hukum? Pernah. Waktu itu di Purwokerto. Karena saya jadi buron selama mungkin 1 tahun saya. Nah, itu diproses oleh Polres Banyumas. Itu kebetulan pimpinan saya sendiri sempat masuk ke BUI. Mbak. Oke, Anda dan juga pimpinan Anda kemudian sempat masuk ke BUI. Pimpinan NII KW 9 pada saat itu nge-backup Anda nggak, Pak? Setelah kita masuk BUI, itu nggak ada namanya di backup, itu nggak ada. Justru kita dikatakan sudah tidak aman. Bisa dikatakan kita sudah punya ibaratnya penyakit. Jadi Mbak Maria saya tambahkan ya. Di sana itu pimpinan-pimpinannya kabur kalau anggotanya itu ketangkap. Dibuang begitu saja. Dibuang. Padahal mereka sebenarnya yang menyuruh untuk berbuat seperti itu mereka. Mereka yang membolehkan, mereka yang menyuruh, tapi udah ketangkap dia bilang nggak aman, dibuang. Mereka nggak mau tanggung jawab, apalagi sampai ke pucuk pimpinannya itu nggak mau tahu dia. Gitu. Yang mau tahu itu mereka tuh duit gitu. Tapi dalangnya siapa sih, Mbak Leni, Pak Sudimin dan juga Pak Lasmin? Sebenarnya dalangnya siapa? Karena kita juga tidak mau nuduh orang tanpa bukti, hanya sekedar kata. Tapi kalau tidak sesuai dengan faktanya, ini bisa jadi bahaya, bisa jadi bumerang buat Bapak Sudimin, buat Bapak Lasmin, karena kita harus juga mempertanggungjawabkan acara ini, Pak. Kita butuh hak jawab dari yang Bapak tuduhkan itu siapa. Jadi gini, saya tidak mengatakan bahwa ini langsung perintah dari Pak Panji Gumilang atau Syekh kita, Syekh Mahat Al Zaitun. Tapi ini kita punya struktur, karena saya hidup di teritorial. Wilayah mana Anda, Pak? Saya wilayah Jakarta Selatan. Oke. Jadi saya punya pimpinan, waktu itu saya masih di tingkatan desa. Saya semua sebagai wadat atau kopilah. Kalau di RI itu setara dengan RW, ketua RW. Tapi saya ibaratnya sebagai tentara, tentunya saya apapun yang dilakukan, diperintahkan oleh pimpinan akan saya lakukan. Dan masalah pertanggungjawaban bahwa pimpinan saya adalah Syekh Mahat Al Zaitun, dan ibu kita negara NI adalah Al Zaitun juga. Saya pegang majalah Al Zaitun dari tahun 99. Tahun 2002 ini, edisi tahun 2000. Karena saya keluar. Mohon maaf, Pak.
Saya keluar ini tahun 2002 dan saya dapat majalah ini dari sekitar tahun 2000. Ini terpegang dari dulu, nggak pernah saya keluarkan kemana-mana. Ini bukti saya 3 tahun cuma mendapatkan majalah Al Zaitun. Karena pimpinan, saya bertanya, waktu itu pernah bertanya sama pimpinan, Bi, kalau negara Islam Indonesia ada di Indonesia sekarang ini, terus ibu kota kita di mana? Pimpinan saya menjawab, ya ini ibu kota kita ada di Al Zaitun, di Indramayu Wargelis. Walaupun saya belum pernah menginjak kakinya di Al Zaitun, cuma saya mendapatkan ini, jadi saya yakin. Dan setiap satu Muharram, pimpinan saya, para khobilah-khobilah dan yang lainnya itu berbondong-bondong datang ke Al Zaitun. Itu yang membuat saya yakin, udah perjuangan saya udah benar. Ya. Karena ibu kota saya ada di Al Zaitun, negara karunia Allah. Itu Mas. Ini Pak ya. Ya. Ini peta apa Pak ini Pak? Denah lokasi. Ya, betul. Itu ini majalah yang memang diproduksi oleh Ponpes Al Zaitun. Al Zaitun. Dan kita itu yakini karena itu yang dikasih sama mereka, didoktrinkan ke kita. Tapi mohon maaf Pak, isinya kalau saya baca sekilas, judul-judulnya penggabungan berbagai ilmu karate. Maksudnya ya murni hanya harian kegiatan dari Ponpes Al Zaitun Pak. Tidak ada judul misalnya cara merampok ala NII ya tadi Bapak sebutkan. Lomba memancing, kisah kebun salak dan sebuah masjid. Betul. Bisa itu bantu saya tidak mungkin, akan ada. Ibu Leni, Pak Itu Lasmin? nggak mungkin ada di situ. Itu bukan kegiatan NIKW 9 di situ. Itu kegiatan pesantren, Mas. Itu Jadi dimensi lain Mas, itu dimensi yang lain itu. Gini, Ya. mohon maaf, Mbak Leni. Jadi di zaman saya, waktu itu misalkan di Al Zaitun ada rombongan nih dari pejabat-pejabat datang ke Al Zaitun. Pimpinan saya mengatakan, pimpinan saya, seorang jenderal aja sudah tunduk sama kita. Ya, selalu dibilang Bagaimana? kayak gitu. Selalu dibilang sudah taslim atau tunduk. Sudah tunduk sama kita, Semua yang datang bagaimana ke sana. kamu hanya sekedar seorang rakyat biasa, rakyat umum, masa nggak mau tunduk sama NII, masa nggak mau ngikutin NII, begitu doktrinnya.